Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaneta Hanes Armairan. NIM saya 8020190230. Saya dari kelas 02 PTP. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma yang ada di dalam data mining, yaitu algoritma naive Bayes. Kenapa saya memilih algoritma naive Bayes ini? Karena algoritma naive Bayes ini sangat cepat, mudah, dan tingkat keakuratannya sangat tinggi dibandingkan klasifikasi lainnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang algoritma naive Bayes ini. Algoritma naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari algoritma naive Bayes ini adalah memiliki asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Algoritma naive Bayes ini bekerja sangat baik dibanding dengan model klasifikasi lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Shamali Hindeston dalam jurnalnya yang berjudul Naive Bayes versus Decision Trees versus Neural Networks in the Classification of Training Web Page mengatakan bahwa algoritma naive Bayes ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding model klasifikasi lainnya. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan algoritma naive Bayes ini, yaitu bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varians dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks covariance. Berikut ada beberapa tahapan dari proses perhitungan algoritma naive Bayes ini. Yang pertama adalah menghitung jumlah kelas atau label. Yang kedua adalah menghitung jumlah kasus per kelas. Yang ketiga, kalikan semua variabel kelas. Dan yang keempat adalah bandingkan hasil per kelas. Nanti saya akan membuat contoh dari perhitungan algoritma naive Bayes ini. Kemudian algoritma naive Bayes ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu perhitungannya yang sangat cepat dan efisien, algoritmanya sangat mudah dipahami, dan algoritmanya ini sangat mudah untuk dibuat. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya ya. Kemudian ada kekurangannya, yaitu apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksinya juga akan bernilai 0. Yang kedua adalah keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Perlu bukti-bukti lain untuk bisa membuktikannya. Oke, saya akan membuat contoh dari algoritma naive Bayes ini. Ya, inilah contoh dari algoritma naive Bayes ini. Ya, di sini ada sebuah data ya, sebuah data. Oh ya, sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu ya, kenapa saya sudah hitung semuanya ini. Karena nanti kalau saya hitung sekarang, ini bakal panjang videonya. Makanya sebelumnya saya hitung dulu. Setelah selesai saya hitung baru saya jelaskan gitu loh. Oke, langsung saja ya. Ini kan ada sebuah data ya, data yang sederhana ya, yaitu ini data tentang pakaian apa yang mau dipakai untuk pergi. Nah, gitu. Di sini ada dua jenis pakaian ya, yaitu pakaian kaos, baju kaos, dan kemeja. Terus bisa dilihat di sini ya, ada jenis pakaiannya, ada warna pakaiannya, dan kemungkinan pakaian yang akan dipakai untuk pergi, kayak gitulah ya. Oke,
Setelah itu kan pakaian, jenis pakaian dan warna pakaian ini namanya variabel. Ya, data pakaian, jenis pakaian dan warna pakaian ini namanya variabel atau parameter. Sedangkan untuk tabel kemungkinan dipakai ini namanya label atau kelas yang berisi dua opsi ya atau tidak. Nah, itu ya. Ini ada 10 data. Terus di data-data ini ya, baris data ini dari 1 sampai 10 ini namanya adalah data training ya. Dari data 1 sampai data ke 10 ini namanya adalah data training. Dan ini kan ada satu data lagi ya, yaitu data ke-11. Nah, data ke-11 ini namanya adalah data uji atau data testing. Ya. Oke, setelah itu setelah semuanya ini ya sudah dijelaskan, nah baru kita hitung ini. Ini ada probabilitas. Kita akan menghitung probabilitas kelas utamanya. Nah, di sini ada 2 ya. Tadi kan kelas utamanya kelasnya kan ada 2 ya. Cuma ada 2 ya. Iya dan tidak. Nah, jadi kita akan menghitung probabilitas dari iya dan probabilitas tidak. Nah, di sini kan probabilitas iya ada 5 ya. Ada 5 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5. Iya, ada 5 ya. 5/10. 10 ini adalah jumlah keseluruhan kelasnya. Ya, jumlah keseluruhan kelas. Terus kita hitung ya 5/10 ini dan dapatlah hasilnya adalah 0,5. Dan probabilitas tidak ini juga sama ya. Dihitung juga ya, yang tidaknya 1 2 3 4 5. Ada 5 ya, 5 apa ya namanya ya? 5 tidak. 5 probabilitas tidak. Nah, dari 10 dari jumlah semuanya ini. Nah, terus kita hitung ya, kita hitung. Nah, hasilnya ini 0,5. Oke, setelah semuanya ini didapat ya, kita lanjut ke probabilitas pakaian ya. Probabilitas ini nih. Nah, probabilitas ini nih pakaian ya. Kita mulai dari probabilitas kaos. Nah, probabilitas kaos yang iya. Kan ada 2 ya pilihannya tadi kan, iya atau tidak. Jadi kita masukin probabilitas kaos iya dan probabilitas kaos tidak. Ya. Pertama kita hitung dulu probabilitas kaos yang iya. Nah, kita lihat dulu ya, kita hitung dulu di sini ada berapa. Ada 1 2 3. Ada 3, cuma ada 3 ya. Nah, sudah kita hitung ya, rupanya ada 3. Nah, kita tulis 3. Nah, 3/5. 5 ini adalah itu tadi jumlah probabilitas yang iya aja ya, yang iya. Jumlah probabilitas yang iya. Nah, jadi 3 ini yang tadi kita hitung. Terus yang 5 ini adalah jumlah probabilitas yang iya. Nah, oke. Terus kita hitung dan dapatlah hasilnya yaitu 0,6.
Terus kita hitung juga ya kemeja yang iya, kemeja ya. Tadi kan kaos udah, sekarang kemeja. Kemeja yang iya. Kita hitung kemeja yang iya ada berapa sih? Kemeja yang iya itu ada 1, 2, ada 2 aja nih ya, cuman ada 2 ya, ada 2. Nah kita tulis juga nih 2/5 sama kayak tadi ya, 2/5, dan kita hitung juga hasilnya ya ini 0,4 ya. Terus ini kan tadi sudah ya probabilitas iyanya ya, probabilitas iya dari kaos dan kemeja. Nah sekarang kita menghitung probabilitas tidak dari kaos dan kemeja lagi. Oke, sama ya kayak sebelum-sebelumnya ya. Kita akan mencari kaos yang tidak ya, jangan iya lagi ya, jangan apa, dihitung ianya, jangan dihitung ya, kita hanya menghitung yang tidak saja. Oke, kita mulai saja ya. Ada berapa kaos yang tidak ya? Kaos yang tidak ada 1, 2, kayaknya ada 2 ya. Iya, 1, 2 ya, ada 2 ya. Nah ini ya ada 2, kita tulis 2/5 sama ya kayak sebelumnya ya, dan hasilnya 0,4. Ini sudah dihitung ya. Oke, untuk kemeja tidak juga sama aja ya, hitung yang tidaknya. Kemeja yang tidak ya ada 1, 2, 3. Iya ya, 1, 2, 3. Iya ya, ada 3 ya. Oke, nah kita tulis tuh 3/5 dan dapatlah hasilnya adalah 0,6. Ini sudah dihitung ya. 3/5 dihitung, hasilnya adalah 0,6. Oke, kita sudah ke probabilitas pakaian. Sekarang kita akan ke probabilitas jenis pakaian. Nah, ya sama saja sih seperti yang probabilitas pakaian tadi, kita menghitung juga ya yang ini ya. Tapi bukan yang pakaian lagi ya, tapi jenis pakaian. Ya, jenis pakaiannya. Di sini juga sama ada 2 ya, jenis pakaiannya pendek dan panjang. Nah, ini yang diminta adalah probabilitas pendek yang iya. Nah, kita hitung probabilitas jenis pakaian pendek yang iya aja ya, yang iya aja, yang tidaknya jangan dulu, belum ya. Oke, kita hitung yang iya aja. Ada 1, 2, 3 dan 4 ya, ada 4. Maka kita tulislah 4/5. Nah, ya udah ya nih, dan setelah dihitung hasilnya adalah 0,8. Oke, sekarang kita menghitung lagi probabilitas jenis pakaian panjang. Tadi yang pendek udah, sekarang yang panjang lagi, yang panjang. Oke, kita hitung ya. 1, cuma 1 aja ya ini. Iya nih, cuma 1 aja ya, cuma 1 aja. Nah 1, nah kita tulislah 1/5, dan setelah dihitung hasilnya adalah 0,2. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis pakaian yang pendek tapi yang tidak, yang tidak lagi. Kita lihat lagi pakaian pendek yang tidak. Ada 1,
Kayaknya cuma satu doang ya. Satu doang. Iya ya. Ya, cuma satu doang. Cuma satu. Nah, kita tulislah 1/5. Hasilnya adalah 0,2. Ya. Terus yang untuk jenis pakaian yang panjang lagi ya, yang tidak lagi nih, ini yang tidak. Nah, kita hitung lagi. Pakaian panjang yang tidak, jenis pakaian panjang yang tidak ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Nah, 4 tuh sudah ditulis 4 ya, 4/5. Dan setelah dihitung hasilnya adalah 0,8. Nah, udah ya, untuk probabilitas jenis pakaian sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke warna pakaiannya ya. Nah, sama ya seperti sebelumnya ya. Jadi langsung aja ya. Untuk probabilitas warna pakaian merah yang iya, kita langsung hitung aja ya, karena kan sudah metodenya sama kan seperti sebelumnya kan. Jadi langsung saja ya. Merah yang iya ada 1, 2. Iya, cuma ada 2. Nah, kita tulislah 2/5 ya. Hasilnya adalah 0,4 ya. Setelah dihitung jadinya 0,4. Kemudian warna pakaian merah yang tidak, hitung lagi. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ada 3. Kita tulis. Nah, jadi 3/5. Hasilnya adalah 0,6 ya. Kemudian pakaian hijau lagi ya. Untuk pakaian hijau yang iya, hitung lagi. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Ada 3 ya. Ada 3. Nih ditulis jadi 3/5 ya. Dan setelah dihitung hasilnya 0,6 ya. Untuk pakaian hijau jenis warna pakaian hijau yang tidak itu ada berapa ya? Ada 1, 2. Oh, cuma ada 2. Nah, tulislah jadi 2/5. Nah, hasilnya adalah 0,4. Oke, sudah ya di probabilitas warna pakaian sudah. Sekarang ini kan semuanya kan sudah dihitung nih, sudah dihitung. Nah, masih ada nih satu data lagi yang belum kita hitung, data ke-11 ini ya. Data ke-11 ini belum kita hitung, yaitu data kemeja, pakaian kemeja, jenis pakaiannya pendek, warna pakaiannya merah, dan kemungkinan dipakainya belum tahu ya. Ini anggap saja tulisan tidaknya ini enggak ada ya. Anggap saja ini tidak ada ya, tulisan tidaknya ini ya. Masih tanda tanya lah. Nah, kayak gini ya. Nah, sudah saya kasih tanda tanya ya. Ya, anggap saja enggak ada. Nah, ya, ini kan masih tanda tanya nih. Nah, jadi kita akan menghitung data ke-11 ini ya. Tadi namanya apa? Namanya adalah data uji. Nah, data uji. Oke, kita akan menghitung data ke-11 ini. Nah, data ke-11 ini kita mencari probabilitas yang iya dulu. Nah, jadi dari semua probabilitas ini kita hanya menghitung yang iyanya saja. Yang tidaknya nanti ya, hitung yang iyanya saja. Tapi lihat dulu nih, ini kan yang diminta kemeja ya, kemeja yang iya aja ya.
kemeja yang iya, jangan kemeja yang tidak, atau kaos ya, jangan ya, kaos iya, kaos tidak, jangan. Kita hanya fokus ke kemeja iya saja, karena kan yang diminta, yang di data ke-11 ini kan yang kemeja aja kan. Nah, jadi kita akan menghitung jumlah kemeja yang iya saja. Ya, oke, kita lihat ya, kemeja yang iya ada berapa nih? Kemeja yang iya ada 2/5. Tapi sebelum itu kita hitung dulu ya probabilitas kelas utama yang iya saja, yang iya ya, karena kan tadi kan yang diminta kan probabilitas iya kan, jadi kita lihat probabilitas kelas utamanya yang iya aja. Nah ya, kita lihat nih probabilitas kelas utama yang iya ini ada 5/10. Nah, jadi kita tulis 5/10 ya di sini ya. Sudah ditulis. Ini anggaplah coretan-coretan ini belum ada ya. Ya. Kita tulislah ini 5/10 ya. Sudah itu dikali. Nah, dikali. Nah, baru deh ini kemeja yang iya. Nah, kemeja yang iya tadi ada berapa? Ada 2/5. 2/5. Jadi ya masukkan aja. 2/5. Nah, terus yang diminta selanjutnya adalah jenis pakaiannya yang pendek. Nah, ya sama aja. Kita lihat yang pendeknya aja. Pendek yang iya. Nah, pendek yang iya ada 4/5. Nah, tulislah 4/5. Dikali lagi. Warna pakaiannya tadi dia minta merah. Nah, lihat yang merah yang iya saja, jangan lihat lihat ke sini, lihat yang ini ya, jangan ya. Kita hanya fokus ke merah yang iya saja ya. Jadi ini ya 2/5 ya, 2/5. Nah, tulislah 2/5. Nah, ini kan semuanya kan sudah kan, semuanya sudah. Nah, baru deh kita hitung gitu. Hitungnya ya cari angka yang bisa dibagi lah. Nah, antara pembilang dan penyebut inilah pembagian tentang ya, ini kayak inilah ya. Bingung saya, nggak tahu namanya apa ini. Pokoknya ini ya, ini kita sudah melakukan proses penghitungan ya. Ini 5/5, terus 10/2 hasilnya 5 ya. 4/5 nggak bisa ya, 5/4 nggak bisa, 5/2 juga nggak bisa ya. Nah, ini sudah kita hitung. Nah, hasilnya adalah ini 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, terus 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Jadi hasilnya adalah 8/125. Dan kita pecahkan lagi ya menjadi hasilnya adalah 0,064. 0,064 ya. Ini sudah saya hitung ya tadi pakai kalkulator ya. Nah, yang tidaknya juga sama, lakukanlah proses perhitungan. 5/5, terus 10/3 kan nggak bisa ya. Terus 5/1 hasilnya 5 ya. 5/3 nggak bisa. Nah, dapatlah hasilnya ini.
Ini kan sudah nggak ada kan. Nah, jadi hitunglah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, terus hitung juga ini 10 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 250. Nah, setelah dipecahkan lagi hasilnya, ini didesimalkan ya. Nah, ini hasilnya 0,036. Nah, ini kan sudah dihitung nih semuanya nih. Nah, terus ini hasilnya apa ini? Kemungkinan dipakainya ini yang untuk data ke-11-nya ini apa? Kan masih tanda tanya. Nah, kita lihat nih. 0,064 dengan 0,036. Oh, sorry. Ini harusnya iya ya. Nah, ini salah ya. Nah, 0,064 dengan 0,036 besar mana? Besar 0,064. Nah, jadi sudah diputuskan bahwa data ke-11 ini untuk pakaian kemeja, jenis pakaian pendek, dan warna pakaian merah itu hasilnya adalah iya. Sorry ya tadi ya, jawabannya tidak ya. Saya tadi nggak lihat dulu, langsung tulis aja tidak. Rupanya setelah dilihat lagi, oh ternyata jawabannya iya. Saya salah ya, bukan tidak ya tadi ya, bukan, jawabannya iya. Nah, jadi sudah diputuskan ya, ini bahwa pakaian kemeja pendek berwarna merah ya, warnanya merah, itu kemungkinan dipakai untuk pergi itu adalah iya. Bisa dipakai, kemungkinan dipakainya itu iya. Ya, jadi ya itulah contoh dari algoritma Naive Bayes ini. Terima kasih.